Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Kembali lagi di channel saya untuk melanjutkan perkuliahan khususnya untuk mahasiswa saya di Fakultas Hukum Uniska Universitas Islam Kediri. Di kondisi pandemi ini, di kondisi situasi yang mengharuskan kita tidak boleh bertatap muka langsung, maka perkuliahan kita lanjutkan dengan perkuliahan secara daring ya. Melanjutkan perkuliahan kita tentang hukum dan hak asasi manusia. Ini sebenarnya kita sudah masuk di pertemuan ke-7 atau ke-8 ya kalau tidak salah. Maka sedikit perlu saya review kembali tentang konsep dasar hak asasi manusia. Ini penting untuk dipahami karena ini satu hal yang paling mendasar. Berbicara hak asasi manusia sebenarnya bukan satu hal yang asing tentu bagi kita ya, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sudah menjadi daily conversation kita atau percakapan sehari-hari. Kita sering berbicara itu hak saya, itu bukan hak Anda, dan bermacam-macam penggunaan kosakata hak ini. Nah, tentu ini harus kita pahami sebenarnya apa sih definisi hak itu sendiri. Dalam konsep hak asasi manusia atau human right, apa sih yang disebut sebagai hak atau right itu ya. Nah, ini konsep dasarnya harus dipahami sebelum nanti menginjak kepada apa itu hak asasi manusia, kemudian apa saja yang disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan apa yang tindakan apa saja yang termasuk bisa diadili menggunakan pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Apakah semua tindakan yang disebut sebagai melanggar hak itu bisa diadili di pengadilan HAM atau yang lain? Nah, ini kita harus berangkat dari awal untuk perlu saya ingatkan kembali ya, apa sih definisi hak? Apa itu right? Hak itu sendiri adalah merupakan satu klaim kita, klaim individu secara manusia kita untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, dan untuk melakukan sesuatu. Jadi klaim kita untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, untuk memiliki sesuatu, itu yang disebut sebagai hak. Dorke menjelaskan lebih lengkap lagi bahwa yang disebut hak itu right adalah satu klaim yang dibenarkan oleh norma, yang dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu. Jadi ada yang perlu di underline di sini bahwa tindakan itu harus dibenarkan oleh norma, dibenarkan oleh hukum, baru disebut sebagai hak. Bahkan ditambahkan lagi sebuah definisi yang itu justru mampu nanti untuk membedakan apakah itu termasuk definisi hak atau bukan. Jadi ditambahkan lagi sebuah definisi oleh dokter bahwa yang dimaksud dengan hak itu adalah satu klaim untuk mendapatkan sesuatu, melakukan sesuatu, memiliki sesuatu yang dibenarkan oleh norma dan hukum. Ketika klaim itu dicabut, ketika hak itu dicabut, maka martabat kemanusiaannya ini akan hilang. Martabat kemanusiaannya ini akan hilang, menyebabkan hilangnya martabat kemanusiaannya kalau sampai hak ini dicabut. Nah, ini penting, perlu digarisbawahi, sehingga tidak semua klaim-klaim kita itu termasuk hak. Contoh sederhana begini, merokok ya, merokok. Apakah merokok itu hak? Kan seringkali kita menemukan orang yang merokok ketika kita komplain, jangan merokok di sini, mengganggu orang, saya tidak nyaman, dan seterusnya. Bisa saja orang itu seringkali menjawab
itu hak saya mau merokok atau tidak. Rokok saya, mulut saya, ya kan? Nah, apakah benar demikian sebenarnya? Ya kita kembalikan kepada unsur di definisi tadi, bahwa hak itu ketika dibenarkan oleh norma, maka itu termasuk hak. Apakah merokok dibenarkan oleh norma? Mungkin di Indonesia ini iya, karena tidak ada larangan merokok ya. Berarti satu unsur masuk sebagai hak. Artinya merokok dilihat dari norma hukumnya tidak dilarang, berarti boleh ya. Mungkin satu unsur ini merokok bisa menjadi hak. Tapi kita lihat unsur yang terakhir. Hak itu ketika dicabut atau dihilangkan atau dikurangi, maka akan menghilangkan martabat kemanusiaannya, akan hilang martabat kemanusiaan. Nah, kita cek apakah merokok itu kalau dilarang atau dihilangkan hak merokoknya, apakah manusia itu kehilangan martabatnya sebagai manusia? Tidak kan? Ya bahkan justru banyak orang yang suka orang yang merokok. Saya termasuk orang yang merokok. Berarti kita harus mengerti definisi bahwa ketika dilarang untuk tidak merokok, maka itu tidak mencabut hak kita, tidak mencabut harkat dan martabat kita, sehingga merokok bukan termasuk hak, ya? Dan hak itu harus prinsip, jika dihilangkan akan menghilangkan martabat kemanusiaan. Contohnya sederhana, hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mempercayai keyakinan agama. Kalau sampai itu dicabut, maka martabat kemanusiaannya akan hilang. Dia tidak berarti lagi sebagai manusia. Itu yang kita pahami. Nah, bahkan ada definisi yang lebih ekstrim lagi tentang hak asasi manusia, yaitu menurut John Locke ya. Nah, John Locke ini mungkin satu tokoh yang tidak asing, sering kali kita dengar kalau kita belajar hukum ya. Nah, John Locke dengan teori natural right theory atau teori hukum alamnya mendefinisikan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang secara alami, dan itu semata-mata karena dia adalah manusia. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dibatasi. Ini lebih ekstrim lagi. Kalau yang awal tadi kan ada exceptionnya ya, ketika hak itu tidak bertentangan dengan norma, dengan hukum. Tapi kalau John Locke dengan teori hukum alamnya, maka mendefinisikan hak itu karena melekat pada diri manusia dan semata-mata karena manusia, maka hak itu tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, dengan cara apapun, maka tidak boleh. Teori John Locke ini mendapatkan kritik ya, mendapatkan kritik tajam pada ilmuwan-ilmuwan lainnya yang mengatakan bahwa John Locke teori natural right theory ini adalah teori omong kosong yang nggak mungkin bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata. Ini hanya sebuah mimpi, hanya omong kosong. Bagaimana bisa diterapkan di dunia nyata kalau klaim-klaim atau hak-hak manusia itu tidak bisa dibatasi, sementara setiap orang itu memiliki hak yang sama, memiliki kepentingan yang sama. Kalau tidak ada pembatasannya, tidak ada pengaturannya, tidak ada yang menjamin hak itu, maka tentu akan terjadi benturan-benturan kepentingan. Contoh sederhana, analogi sederhana yang sering saya sampaikan ya. Misalkan saya punya hak untuk menikah, saya punya hak untuk melangsungkan keturunan, saya punya hak untuk menyukai seseorang, untuk saya nikahi, jadikan istri. Itu hak, ya kan? Bahkan itu menjadi hak yang prinsip. Kalau saya dilarang menikah, dilarang untuk menikah, maka martabat kemanusiaan saya tentu hilang. Gitu. Nah, saya memiliki hak untuk menikahi seseorang, sementara orang lain juga memiliki hak yang sama untuk menikah, untuk melangsungkan keturunan.
memiliki hak yang sama. Ini akan menjadi problem jika yang akan dinikahi orangnya sama. Misalkan saya menyukai si A untuk saya nikah, kemudian teman saya juga kebetulan menyukai teman si A untuk dia nikahi. Kalau ini tidak ada regulasi atau aturan, norma yang kemudian berfungsi untuk menjamin hak individu ini, maka tentu akan terjadi benturan. Bisa saja saya akan berkelahi, bertengkar, bahkan sampai membunuh untuk memperebutkan si A tadi, karena terjadi benturan kepentingan. Nah, ketika ada norma yang mengatur itu, maka ketika misalkan si A yang saya sukai ini sudah menikah dengan teman saya karena dia tidak suka dengan saya, akhirnya menikah dengan teman saya dengan pernikahan yang sah dan legal, tentu hak saya untuk menikah itu menjadi hilang karena kemudian dibatasi oleh hak orang lain. Si A menjadi hak teman saya. Saya tidak boleh lagi mengganggu rumah tangganya, apalagi di belakang suaminya kemudian saya lakukan satu hal yang dilarang dalam sebuah pernikahan. Itu bisa dipidanakan, Itulah bahwa ternyata hak asasi manusia itu bisa diatur. Ini yang termasuk adalah hak-hak yang bisa dibatasi atau derogable right. Itu kita harus mengerti bahwa itulah definisi hak asasi manusia yang sebenarnya. Contoh lagi yang kedua sederhana, misalkan di lampu merah di perempatan jalan lah. Ketika di perempatan jalan itu tidak ada lampu merah, maka saya mengendarai motor, maka sesuka saya, karena itu hak saya, motor saya sendiri, saya yang menaiki, maka saya akan melaju sesuka saya, tidak akan berhenti di perempatan jalan. Begitu juga pengendara yang dari arah lain, bisa saja dia juga karena merasa itu hak dia, motor dia juga berjalan terus. Nah, kalau hak ini tidak diatur, maka yang terjadi adalah accident, benturan, kecelakaan. Maka kemudian lahirlah undang-undang lalu lintas untuk mengatur jika lampu merah maka kita harus berhenti, menahan hak kita dan mempersilahkan hak orang lain berjalan dulu karena di sana lampu hijau. Itulah implementasi dari konsep dasar hak asasi manusia. Nah, saya lanjutkan setelah kita memahami konsep apa itu hak asasi manusia. Dalam pergolakan pemikiran tentang definisi hak asasi manusia itu melahirkan beberapa mazhab yang nanti implikasinya akan membuat penerapan hak asasi manusia itu menjadi sebuah perdebatan dan perbedaan di setiap negara mungkin. Orang yang menganut teori John Locke tadi, mazhab John Locke, teori hukum alam, natural right theory, maka orang yang menganut mazhab itu beranggapan bahwa namanya hak asasi manusia itu tidak boleh dibatasi lah Pak. Manusia itu bebas karena dia manusia, bisa melakukan apapun sesukanya. Negara tidak boleh ikut campur urusan hak asasi manusia, tidak boleh membatasi, maka harus dijamin sebebas-bebasnya. Itulah konsep atau mazhab dari natural right theory, dan ini juga dianut oleh beberapa negara. Apakah termasuk Indonesia? Kita cek nanti. Yang kedua, ada teori mazhab yang disebut sebagai mazhab relativisme budaya. Jadi penerapan hak asasi manusia itu tidak bersifat universal. Kalau natural right theory itu sifatnya universal, maka seluruh lapisan muka bumi ini harus sama, bahwa manusia itu absolut bebas, tidak boleh dikurangi hak asasi manusianya, harus dijamin manusia itu bebas melakukan apa saja. Tapi mazhab kritik yang kedua yang disebut sebagai mazhab relativisme budaya itu adalah satu mazhab yang beranggapan bahwa jaminan penerapan hak asasi manusia itu relatif tergantung kondisi budaya masing-masing. Budaya itu lahir karena
norma kebiasaan, norma agama dan seterusnya, sehingga lahir sebuah budaya. Sehingga penerapan dan jaminan hak asasi manusia itu berbeda di setiap wilayah dan negara. Apakah Indonesia menganut mazhab yang teori hukum murni, ataukah Indonesia menganut mazhab teori relativisme budaya? Kalau kita lihat dan kita cek di konstitusi dan undang-undang dasar kita, menurut pengamatan saya bahwa Indonesia ini menganut mazhab relativisme budaya, bahwa Indonesia punya style sendiri, gaya sendiri, di mana Indonesia memiliki adalah merupakan negara yang beragama, meskipun bukan negara agama, merupakan negara yang beragama, ada agama Islam, ada Kristen dan seterusnya, yang semua punya nilai-nilai dalam tatanan kehidupan sosial, untuk bagaimana itu diserap menjadi sebuah aturan hukum yang nanti menjadi instrumen untuk menjamin hak asasi manusia. Maka jangan heran misalkan di Amerika atau di negara-negara lain ada yang melegalkan menikah sesama jenis, karena mazhab mereka tadi, manusia itu bebas dan haknya tidak boleh dikurangi. Mau menikah dengan siapapun itu hak, harus dijamin. Sementara di Indonesia kita lihat tidak boleh, ya, tidak boleh menikah dengan sama jenis. Kita lihat di aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan tidak diperbolehkan, karena kita hanya mengenal perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Poliandri juga tidak diperkenankan. Nah, apakah di Indonesia ini kemudian membatasi hak asasi manusia? Itu jawabannya tidak, karena kita punya mazhab sendiri tadi, punya mazhab itu sendiri. Nah, banyak lagi contohnya di kehidupan orang Barat, ya, mau punya anak tanpa menikah, oke, dia menjadi hak di orang Barat, ya. Biasanya di negara-negara liberal, contoh misalnya Ronaldo itu kan punya anak berapa? 4 kita berapa? Cristiano Ronaldo kan, ya. Apakah dia menikah dengan pacarnya? Kan tidak, tapi dia punya anak dan itu sah. Lionel Messi dan seterusnya, jadi boleh memiliki anak tanpa pernikahan. Di Indonesia tidak boleh. Nanti akan kita cek sebenarnya di mana instrumen dan regulasinya di Indonesia yang menjadi pembeda dengan negara-negara lain. Nah, karena Indonesia ini dipengaruhi dengan nilai budaya, nilai agama, maka tentu Indonesia punya style sendiri, punya pakem sendiri, punya mazhab sendiri untuk menjamin hak asasi manusia. Meskipun Indonesia ini merupakan negara yang berkomitmen, ya, berkomitmen penuh untuk menjamin hak warga negaranya. Terbukti Indonesia ini tahun 48 ikut menandatangani Universal Declaration of Human Rights, ya, di Paris, ya, saat itu, yang berisi satu kesepakatan bahwa negara akan menjamin hak warga negaranya, yang berisi hak sipil, hak sosial, hak politik, hak ekonomi dan seterusnya. Terbukti bahwa Indonesia ini bahkan saat merumuskan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 yang pertama itu, sudah memasukkan unsur-unsur jaminan hak asasi manusia, yaitu kesamaan di hadapan hukum, kemudian berserikat dan berkumpul, tidak mendapatkan penyiksaan, meskipun, ya, dalam prakteknya belum berjalan dengan baik, sehingga terjadi pergolakan reformasi tahun 98, kemudian merombak dari isi Undang-Undang Dasar 45 tentang jaminan hak asasi manusia, sehingga diatur detail lagi di pasal 27, 28, bahkan ada 28 huruf A sampai huruf C, ya, dan seterusnya. Mulai dari hak sosial, politik, hak ekonomi, hak hidup, hak beragama, dan seterusnya. Jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang beragama. Jadi meskipun bukan negara agama, tapi merupakan negara yang beragama. Sehingga aturan-aturan atau hukum positifnya ini dipengaruhi banyak oleh norma-norma atau kaidah-kaidah agama. Nah, seringkali kita mendiskusikan bahwa hak asasi manusia itu bertentangan dengan agama Islam. Sebenarnya tidak. Apa yang diterapkan di Indonesia ini saya pikir senafas, ya, dengan ajaran Islam. Di mana ajaran Islam menerapkan prinsip bahwa semua manusia itu sama, kaya, miskin, kulit putih, kulit hitam,
mata sipit, kemudian hidung mancung, hidung pesek, semua sama di hadapan Tuhan. Karena jelas inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia itu di sisi Allah itu sama, tidak ada pembeda. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Nah, jaminan hak asasi manusia di dalam konsep Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis, sunnah, itu sudah sangat komprehensif sebenarnya ya. Jaminan hak hidup, hak mendapatkan kesamaan di hadapan hukum. Bahkan jaminan hak asasi manusia itu tidak hanya ketika dia masih hidup. Bahkan jaminan hak asasi manusia, hak untuk memperlakukan manusia ini seutuhnya dengan martabat yang tinggi itu, bahkan sudah meninggal pun mendapatkan jaminan, baik itu di dalam agama Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia. Jaminan hak asasi manusia di Indonesia, kita bisa lihat misalkan orang yang meninggal itu masih punya hak untuk dikuburkan, ya, untuk diperlakukan sesuai dengan agama masing-masing, dan itu diatur di dalam undang-undang di KUHP misalkan. Sehingga kalau ada pasien corona yang meninggal kemudian ditolak masyarakat untuk dimakamkan, tidak boleh, itu menjadi hak. Hingga yang menolak bisa dipidana. Begitu juga di dalam Islam yang luar biasa. Orang yang sudah meninggal pun memiliki hak yang luar biasa, memiliki hak untuk disolat, untuk dikafani, untuk disolatkan, untuk dikebumikan. Meskipun hukumnya adalah fardu kifayah, jadi harus ada yang mewakili. Tidak boleh kalau sama sekali tidak ada yang mewakili. Itulah Islam dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Saya pikir senafas. Kenapa? Karena kita menganut mazhab relativisme budaya, di mana penegakan hak asasi manusia kita itu selaras dengan agama. Apa yang menjadi pembeda jaminan hak asasi manusia di Indonesia dengan negara-negara lain, apalagi negara-negara yang liberal? Kita bisa cek di Undang-Undang Dasar 45 kita sebagai instrumen jaminan hak asasi manusia di negara kita. Mulai dari pasal 27, 28, kemudian ada 28 huruf A sampai huruf J. Semua berisi tentang jaminan hak asasi manusia, hak sipil, hak sosial, hak politik, hak ekonomi, dan seterusnya. Tapi yang paling penting ini kita bisa lihat di pasal 28C, utamanya adalah ayat 2. Dari semua jaminan hak asasi manusia di atas, yaitu hak sipil, hak sosial, hak politik, hak budaya, dan seterusnya yang disebutkan di atas, pasal 28, 27, 28 dikunci di pasal 28C ayat 2 yang bunyinya bisa saya bacakan demikian bunyinya. Ini biar jelas ya, biar detail. Ini dia, saya bacakan pasal 28C. Jadi semua jaminan itu dikunci di sini. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat yang demokratis. Jadi jelas ya, hak dari semua hak, baik itu hak sipil, hak politik, ya, kebebasan, jaminan hak asasi manusia yang disebutkan dan dijamin di undang-undang kita, itu dikunci di situ, bahwa di dalam menjalankan kebebasan, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, maka harus tunduk dan patuh kepada hukum dengan pembatasan hukum dalam rangka untuk menjamin hak orang lain juga, di mana itu sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan seterusnya ya.
Ini yang menjadi pembeda, sehingga jangan heran jika kenapa di Indonesia menikah sama jenis tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jelas, hingga dibatasi. Kemudian, kenapa kebebasan atau perzinahan juga dibatasi? Ya, karena bertentangan dengan nilai agama, nilai budaya, nilai moral. Itu yang harus kita pahami, bahwa mazhab inilah yang dianut di Indonesia. Meskipun disebutkan ya di pasal 28, ini saya cek dulu, yang merupakan satu hak yang tidak boleh dikurangi, itu pasal 28I. Jadi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hati, dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ya atau retroaktif, dan hak asasi manusia yang itu semua adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau non-derogable right ya, itu semua tidak bisa dikurangi. Tetapi ketika tindakan itu bertentangan dengan norma agama, norma hukum, maka bisa dibatasi. Ada pembatasan di situ. Jadi norma hukum yang ini artinya bukan hak asasi manusia itu lahir karena hukum, bukan. Tapi hukum ini lahir karena untuk menjamin hak asasi manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan. Contoh, hak berpolitik, hak mendirikan partai politik, hak berserikat dan berkumpul, selama memenuhi persyaratan untuk mendirikan partai politik dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, ideologi bangsa, semua boleh membuat partai politik. Tetapi ketika partai politik itu bertentangan dengan ideologi bangsa, dengan norma hukum yang sudah ditetapkan, maka bisa dibatasi untuk dibubarkan. Contoh, Partai Komunis Indonesia, karena tidak sesuai dengan ideologi bangsa, maka harus dibubarkan. Nah, itu contoh-contoh dari pembeda hak asasi manusia kita dengan negara-negara lain. Jadi memang karena kita negara yang beragama, bukan negara yang liberal ya, serapan nilai-nilai agama itu menjadi azas-azas di dalam membuat peraturan perundang-undangan. Itu ya. Nah, di Indonesia jaminan hak asasi manusia itu bisa dilihat dari instrumen-instrumen hukum atau regulasi yang sudah ada. Apa itu? Bisa dilihat di Undang-Undang Dasar 45 kita sebagai undang-undang tertinggi ya. Kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar 45 ada jaminan hak asasi manusia, karena dalam konstitusi itu isinya ketatanegaraan, pembagian kekuasaan negara, struktur organisasi negara. Yang kedua adalah jaminan hak asasi manusia. Dimanapun, konstitusi dimanapun, isinya pasti itu. Nah, di Indonesia bisa dicek di pasal 27, 28, 9, hak dan kewajiban kita, termasuk kewajiban membela negara dan hak kita untuk membela negara kita. Ada di dalam semua. Nah, pengaturan secara detail itu memang diatur pasca amandemen ya, pasca reformasi. Nah, karena memang itu disinyalir untuk memperbaiki jaminan asasi manusia pada saat itu, di mana pada saat Orde Baru bisa dikatakan jaminan asasi manusia tidak berjalan dengan baik. Nah, setelah amandemen itulah kemudian dari amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 lahirlah
Undang-Undang 39 tahun 99 ya, pasca reformasi tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dan atas dasar Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, karena di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 ini mengamanahkan untuk adanya sebuah peradilan hak asasi manusia, peradilan khusus, maka lahirlah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia itu. Nah, selain itu banyak ratifikasi dari konvenan-konvenan baik itu ICCPR dan seterusnya yang sudah diratifikasi di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang ikut terlibat dalam perjanjian dan deklarasi Universal of Human Rights saat itu, negara yang berkomitmen untuk menjamin hak warga negaranya. Nah, dari lahirnya Undang-Undang 39 tahun 99, disitulah kemudian dianggap penting sebenarnya. Kenapa sih pelanggaran hak asasi manusia ini harus ada pengaturan khusus, ada penanganan khusus dengan lahirnya Undang-Undang 39 tahun 99. Padahal kita kan sudah punya KUHP ya, Wetboek van Strafrecht kita punya. Itu kan masih satu ketentuan yang sifatnya umum, bukan spesial, karena kejahatan hak asasi manusia ini dianggap menjadi extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan satu lembaga khusus dan undang-undang khusus tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang 39 tahun 99. Itu artinya ketika ada pelanggaran hak asasi manusia, maka nanti penggunaan dasar hukumnya tidak lagi kepada KUHP, tapi kembali kepada Undang-Undang 39 tahun 99 karena berlaku asas lex specialis, derogat lex generalis. Kemudian hukum acaranya menggunakan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia. Nah, teman-teman semua, sampai di sini tadi kita sudah memahami konsep dasar hak asasi manusia. Dan yang lebih pentingnya lagi, kita harus mengetahui mana-mana tindakan yang itu termasuk kejahatan hak asasi manusia yang bisa diadili menggunakan Undang-Undang HAM dan bisa diadili di peradilan HAM. Karena meskipun semua kejahatan itu kan tentu melanggar hak ya, misalkan membunuh itu kan melanggar hak hidup seorang. Tetapi di sini ada pembeda, ada karakteristik sendiri di mana tindakan itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan hak asasi manusia yang bisa diadili di peradilan HAM menggunakan Undang-Undang 39 tahun 99, yaitu kejahatan HAM berat saja. Kejahatan HAM berat saja. Kejahatan HAM berat. Nah, sebenarnya di KUHP, di Wetboek van Strafrecht kita itu sudah ada aturan-aturan dan ketentuan pemidanaan bagi kejahatan berat ya, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan seterusnya ada di KUHP. Tetapi itu termasuk ordinary crime meskipun kejahatan berat yang diatur di KUHP. Nah, ada kejahatan extraordinary crime, yaitu kejahatan berat, kejahatan hak asasi manusia yang berat yang bisa diadili menggunakan Undang-Undang 39 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, yaitu kejahatan hak asasi manusia yang masuk kategori kejahatan berat. Apa itu? Nah, di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 bahwa peradilan HAM ini khusus mengadili kejahatan HAM berat, yaitu apa? Yang pertama adalah kejahatan genosida. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Nah, apa itu kejahatan genosida? Kejahatan di mana di situ dijelaskan memusnahkan atau menghilangkan atau
membunuh secara masif ya, dan menyeluruh atas dasar genosida, atas dasar ras, atas dasar agama, dan atas dasar warna kulit dan seterusnya. Itulah kejahatan, masuk kejahatan berat. Jadi misalkan pemusnahan ras tertentu, itu masuk kejahatan HAM berat yang bisa diadili di peradilan HAM atas dasar ras, suku, agama ya. Kejahatan seperti itulah yang masuk kejahatan HAM berat yang bisa diadili di peradilan HAM. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini adalah penghilangan nyawa orang, penyiksaan, perbudakan, dan seterusnya yang dilakukan secara masif, dan itu oleh kekuatan negara, oleh kekuatan pemerintah atau negara, karena negara punya tanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia. Tapi kalau negara ini justru melakukan kejahatan kemanusiaan, maka itu bisa diadili di pengadilan HAM. Itu yang menjadi pembeda ya. Misalkan contoh, ada masyarakat bertikai antara orang dengan orang, tapi motifnya mungkin karena dendam apa, terjadi bunuh-membunuh. Nah, itu tidak bisa diadili dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan tidak bisa diadili di peradilan HAM. Itu nanti akan merujuk kepada KUHP, kejahatan biasa, akan diadili di peradilan umum, peradilan negeri, karena motifnya bukan motif kemanusiaan yang dilakukan oleh aparatur negara. Tetapi kalau sudah yang melakukan itu adalah aparatur negara, kejahatan kemanusiaan, misalkan penghilangan nyawa orang atas dasar motif bahwa orang itu akan membahayakan stabilitas negara, dihilangkan, dibunuh. Misalkan contoh Munir, itu masuk kejahatan kemanusiaan. Misalkan ada demonstrasi, ya, demonstrasi itu kan hak ya, mengkritik pemerintah, kemudian terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh aparat, itulah kejahatan asasi manusia, masuk di kategori peradilan HAM, bukan masuk dalam kategori pidana biasa. Ada juga kejahatan perang ya, dan seterusnya. Jadi yang bisa diadili di pengadilan HAM adalah kejahatan HAM berat, masuk genosida dan kejahatan kemanusiaan. Ini harus bisa kita bedakan ya. Kalau yang membunuh itu adalah karena konflik pribadi antara masyarakat sipil, ya, itu tidak masuk kejahatan HAM yang harus diadili di peradilan HAM, itu bisa diadili di peradilan pidana biasa. Nah, teman-teman semua, lahirnya Undang-Undang 39 tahun 99 ini mengamanahkan untuk melahirkan sebuah peradilan HAM dan juga Komnas HAM, termasuk itu adalah amanah dari Undang-Undang 39 tahun 99. Nah, perlu diketahui bahwa kewenangan penyelidikannya di dalam kejahatan hak asasi manusia itu kewenangan penyelidikannya ada di Komnas HAM, bukan di kepolisiannya, ada di Komnas HAM. Kemudian penyidikannya, proses penyidikannya dan juga proses penangkapan dalam proses penyidikan itu adalah kewenangan dari Kejaksaan Agung. Nah, dari Kejaksaan Agung ini yang harus dipahami pembedanya dengan peradilan pidana biasa, dengan hukum acara pidana biasa. Meskipun dalam proses beracara di peradilan HAM itu memang menggunakan hukum acara peradilan pidana dengan pengecualian satu hal yang kalau sudah diatur khusus di peradilan HAM maka tidak menggunakan hukum acara sama seperti di hukum acara pidana. Itu. Nah, yang juga menjadi satu hal prinsip yang harus dipahami dan harus dimengerti dan menjadi pembeda karena merupakan kejahatan HAM ini merupakan kejahatan extraordinary yang luar biasa. Nah, di kejahatan kasus HAM ini ada kekhususan dalam hukum acara peradilan HAM bahwa di dalam
menangani kasus kejahatan HAM itu mengenal azas non retroaktif. Khusus di kejahatan hak asasi manusia HAM berat, melalui proses di pengadilan HAM itu boleh memproses hukum kejahatan yang terjadi sebelum ada undang-undang HAM, sebelum tahun 99, artinya itu. Jadi berlaku surut ya. Azas non retroaktif ini adalah azas berlaku surut. Nah, kalau di hukum acara pidana kita mengenal azas legalitas ya. Azas legalitas itu orang tidak bisa dipidana kalau belum ada aturan hukumnya. Jadi tidak boleh berlaku surut. Itu tidak boleh dipidana. Tapi khusus kejahatan hak asasi manusia ini berlaku azas non retroaktif. Jadi bisa diproses kejahatan HAM yang terjadi sebelum tahun 99 atau sebelum lahirnya undang-undang HAM. Itu. Nah, kalau kejahatan itu terjadi sebelum tahun 99 atau sebelum lahirnya undang-undang HAM atau masa lampau, itu nanti proses peradilannya menggunakan peradilan HAM ad hoc ya, yang dibentuk bersama DPR. Jadi peradilan HAM ad hoc khusus, misalkan kasus tahun berapa, misalkan kasus di 30 PKI, kalaupun itu di sana ada kejahatan HAM, kalau diadili sekarang bisa, tapi menggunakan peradilan HAM ad hoc. Nanti peradilan HAM ad hoc kalau kasusnya sudah selesai ya selesai dibubarkan. Nah, kalau kejahatan itu terjadi setelah tahun 99 itu, maka proses peradilannya menggunakan proses peradilan HAM biasa ya, peradilan HAM yang saat ini ada di lingkungan Mahkamah Agung. Itu bedanya. Jadi kalau di azas hukum acara pidana asas legalitas ya, tidak mengenal asasnya retroaktif ya, tidak berlaku surut. Tapi kalau di hukum acara peradilan HAM bisa berlaku surut, bisa mengadili kejahatan yang lampau-lampau sampai kejahatan mungkin zaman penjajahan pun bisa diadili sekarang kalau bisa membuktikan dan bisa memproses ya. Itu sedikit ulasan tentang asasi manusia dan bagaimana beracaranya di peradilan HAM. Nah, di peradilan HAM hakimnya ada 5 ya dalam menangani persidangan. Dalam proses persidangan hakimnya ada 5, yang 3 itu wajib hukumnya hakim ad hoc, yang 2 bisa hakim karir ya. Jadi hakim ad hoc ini memang hakim khusus yang direkrut sebagai hakim spesifikasi kejahatan hak asasi manusia. Itu ya. Saya pikir itu dulu perkuliahan kita hari ini ya. Nanti selanjutnya mungkin bisa kita diskusikan bagaimana penegakannya di Indonesia ya. Kenapa sih membongkar kejahatan hak asasi manusia itu sulit ya, berat, ribet. Itu nanti akan kita bahas ya. Kenapa tidak semudah kejahatan pidana biasa? Kalau kejahatan HAM kenapa sangat sulit membongkar ya? Itu akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Sementara itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Di penutup ini saya ingin menyampaikan bahwa hak asasi manusia dijamin ya, oleh hukum ya. Artinya hukum lahir bukan sebelum hak asasi manusia, tapi hukum lahir dalam rangka ingin menjamin hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu merupakan hak prinsip, di mana karena hak itu melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Ketika hak itu dihilangkan, maka tentu martabat kemanusiaannya akan hilang. Oleh karena itu, salah satu fungsi hukum adalah sebagai social engineering, seperti kata rescue pond, bahwa memang untuk merekayasa sosial biar tidak terjadi benturan-benturan hak asasi manusia, biar tidak terjadi benturan-benturan kepentingan. Itu saya ada kurang lebihnya, maaf.